warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Merlinda, NIM F 2018-01022, kelas B1 Farmasi. Saya akan mempresentasikan materi tentang stereokimia dan aktivitas biologis obat. Yang pertama, stereokimia merupakan salah satu faktor penting dalam aktivitas biologis obat. Untuk berinteraksi dengan reseptor, molekul obat harus mencapai sisi reseptor dan sesuai dengan permukaan reseptor. Faktor sterik yang ditentukan oleh stereokimia molekul obat dan permukaan sisi reseptor memegang peran penting dalam menentukan efisiensi interaksi obat reseptor. Oleh karena itu, agar berinteraksi dengan reseptor dan menimbulkan respons biologis, molekul obat harus mempunyai struktur dengan derajat kespesifikan tinggi. Pada interaksi obat reseptor ada dua nilai yang sangat penting, yaitu distribusi muatan elektronik dalam obat dan reseptor, serta bentuk konformasi obat dan reseptor. Oleh karena itu, aktivitas biologis tergantung pada tiga faktor struktur yang penting, yaitu yang pertama, stereokimia molekul obat. Yang kedua, jarak antar atom atau gugus. Yang ketiga, distribusi elektronik dan konfigurasi molekul. Perbedaan aktivitas farmakologis dari beberapa stereoisomer disebabkan oleh tiga faktor, yaitu perbedaan dalam distribusi isomer dalam tubuh. Yang kedua, perbedaan dalam sifat-sifat interaksi obat reseptor. Kemudian yang ketiga, perbedaan dalam absorpsi isomer pada permukaan reseptor yang sesuai. Selanjutnya, aspek stereokimia obat. Untuk memperoleh obat dengan aktivitas yang lebih tinggi, dengan efek samping atau toksisitas yang lebih rendah, dan bekerja lebih selektif, perlu dilakukan modifikasi struktur molekul obat. Ada dua aspek stereokimia obat, yakni isosterisme, isomer, dan aktivitas biologis obat. Yang pertama, kita masuk pada isosterisme. Istilah isosterisme telah digunakan secara luas untuk menggambarkan seleksi dari bagian struktur yang karena karakteristik sterik, elektronik, dan sifat kelarutannya memungkinkan untuk saling dipergantikan pada modifikasi struktur molekul obat. Arti isosteris secara umum adalah kelompok atom-atom dalam molekul yang mempunyai sifat kimia atau fisika mirip karena mempunyai persamaan ukuran keelektronegatifan atau stereokimia. Kemudian, contoh pasangan isosterik yang mempunyai sifat sterik dan konfigurasi elektronik sama adalah ion karboksilat dan ion sulfonamid. Kemudian yang kedua, gugus keton dan gugus sulfon. Kemudian yang ketiga, gugus klorida dan gugus trifluorometil. Secara umum, prinsip isosterisme ini digunakan untuk yang pertama, mengubah struktur senyawa sehingga didapatkan senyawa dengan aktivitas biologis yang dikehendaki. Yang kedua, mengembangkan analog dengan efek biologis yang lebih selektif. Yang ketiga, mengubah struktur senyawa sehingga bersifat antagonis terhadap normal metabolit atau antimetabolit. Kemudian, pada modifikasi isosterisme, tidak ada hukum yang secara umum dapat memperkirakan apakah akan terjadi peningkatan atau penurunan aktivitas biologis. Meskipun demikian, isosterisme masih layak dipertimbangkan sebagai dasar rancangan obat dan modifikasi molekul dalam rangka menemukan obat baru. Contoh modifikasi isosterisme yaitu penggantian gugus sulfida pada sistem cincin fenotiazin dan cincin tioxanten dengan gugus etilen, menghasilkan sistem cincin dihydrodibenzazepin dan dibenzoziklohepatidien yang berkhasiat berlawanan. Kemudian selanjutnya contohnya itu gugus S pada dan chlorprotixan, ya suatu obat penekan sistem syaraf pusat bila diganti gugus etilen menghasilkan impramin dan amitripin yang berkhasiat sebagai perangsang sistem saraf pusat. Yang kedua, turunan dialkiletilamin, bisa dilihat pada slide contohnya. Kemudian yang ketiga, turunan ester etil trimetilamonium. Kemudian
penggantian gugus CH3 dengan gugus NH2 yang bersifat penarik elektron dapat meningkat kestabilan ester terhadap proses metabolisme sehingga karbamikolin mempunyai masa kerja lebih panjang dibanding asetilkotin. Kemudian selanjutnya isomer dan aktivitas biologis obat. Sebagian besar obat yang termasuk golongan farmakologis sama pada umumnya mempunyai gambaran struktur tertentu. Kemudian gambaran struktur ini disebabkan oleh orientasi gugus-gugus fungsional dalam ruang dan pola yang sama. Dari gambaran sterik dikenal beberapa macam struktur isometrik, antara lain adalah isomer geometrik, isomer konformasi, diastereoisometri, dan isomer optik. Bentuk-bentuk isomer tersebut dapat mempengaruhi aktivitas biologis obat. Pertama, kita membahas tentang isomer geometri dan aktivitas biologis. Isomer geometri atau cis-trans adalah isomer yang disebabkan adanya atom-atom atau gugus-gugus yang terikat secara langsung pada suatu ikatan rangkap atau dalam suatu sistem alisiklik. Ikatan rangkap dan sistem alisiklik membatasi gerakan atom dalam mencapai kedudukan yang stabil. Akibatnya distribusi isomer dalam media biologis juga berbeda dan berbeda pula kemampuan isomer untuk interaksi dengan reseptor biologis. Kemudian yang kedua, isomer konformasi dan aktivitas biologis, yaitu isomer konformasi adalah isomer yang terjadi karena ada perbedaan pengaturan ruang dari atom-atom atau gugus-gugus dalam struktur molekul obat. Isomer konformasi lebih stabil pada struktur senyawa non-aromatik. Kemudian yang ketiga, diastereoisomer dan aktivitas biologis adalah isomer yang disebabkan oleh senyawa yang mempunyai dua atau lebih pusat atom asimetrik, mempunyai gugus fungsional sama dan memberikan tipe reaksi yang sama pula. Kedudukan gugus-gugus substitusi terletak pada ruang yang relatif berbeda sehingga diastereoisomer mempunyai sifat fisik, kecepatan reaksi, dan sifat biologis yang berbeda pula. Perbedaan sifat-sifat di atas berpengaruh terhadap distribusi, metabolisme, dan interaksi isomer dengan reseptor. Kemudian yang keempat, isomer optik dan aktivitas biologis adalah isomer yang disebabkan oleh senyawa yang mempunyai atom C asimetrik. Isomer optik mempunyai sifat kimia fisika sama dan hanya berbeda pada kemampuan dalam memutar bidang cahaya terpolaritas atau berbeda rotasi optiknya. Masing-masing isomer hanya dapat memutar bidang cahaya terpolarisasi ke kiri atau ke kanan saja dengan sudut pemutaran sama. Isomer optik kadang-kadang mempunyai aktivitas biologis yang berbeda karena ada perbedaan dalam interaksi isomer-isomer dengan reseptor biologis. Selanjutnya, jarak antar atom dan aktivitas biologis. Hubungan antara struktur kimia dengan aktivitas biologis sering ditunjang oleh konsep kelenturan reseptor pada beberapa tipe kerja biologis. Jarak antar gugus-gugus fungsional molekul dapat berpengaruh terhadap aktivitas biologis obat. Hal ini dapat diperkirakan dari jarak identitas atau jarak antar ikatan peptida struktur protein yang memanjang. Contohnya bisa dilihat pada slide. Itulah tadi hasil persentase materi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.